Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah, kita lanjutkan tutorial kali ini. Yang selanjutnya adalah membuat form mutabaah yaumiyah, atau untuk TK adalah pembiasaan. Ya, langsung saja kita kembali ke bagian e-learning Permata Papua. Kita buka dan pastikan Ustadz Ustazah sudah login. Kemudian pilih kelas yang menandai atau untuk form pembuatan mutabaah yaumiyah. Jadi di situ ada admin sudah sertakan. Kalau di sini admin hanya memilih untuk kelas online saja, karena untuk kelas di sini hanya satu untuk contoh saja. Nanti untuk Ustadz Ustazah memilihnya adalah kelas yaumiyah seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita pilih namanya feedback. Ya. Tambahkan feedback baru. Nah, di sini kita ketik misalkan mutabaah yaumiyah. Misalkan ya, untuk Senin. Nah, seperti ini. Ketersediaannya boleh diisi, boleh tidak. Tergantung ya, seperti biasa boleh diisi atau tidak. Kemudian di sini active completion-nya pastikan diaktifkan seperti ini. Nah, kalau sudah simpan dan tampilkan. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, berikutnya di sini ada menu edit question, template, analisa, tunjukkan respon. Nah, kali ini yang akan kita buat adalah mengedit questionnya atau pertanyaannya ya, mutabaahnya. Nah, langkah pertama kita pilih edit question. Nah, nanti akan muncul di sini ada namanya edit question. Di sini ada beberapa pilihan. Ada pack break, berarti pemisah antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya atau lembar berikutnya. Kemudian CAPTCHA, information, label, long text answer dan lain-lainnya. Nah, untuk pertama kita isi dengan informasi ya, bisa informasi. Kemudian di sini ada informasi yang mau ditampilkan. Nah, mutabaah yaumiyah misalkan. Kelas apa? Kelas misalkan kelas Khalid. Seperti ini. Labelnya boleh diisi, boleh enggak. Kemudian informasi type-nya ini apa? Tipe informasinya apakah hanya kursus saja atau kategori kursus? Ini bisa dipilihkan ya. Di sini bisa kita pilih kategorinya. Informasi tipenya misalkan kategori kursus. Boleh. Ya. Seperti ini. Kemudian posisinya adalah yang pertama. Nah, ini kita sudah buat. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Yang berikutnya adalah multiple choice. Kemudian kita pilih required. Artinya wajib, tidak boleh tidak diisi. Questionnya yang pertama kita pilih misalkan di sini adalah sholat wajib. Sholat subuh misalkan. Kita klik sholat subuh. Kemudian di sini multiple choice atau single answer ya, di sini single answer berarti jawabannya hanya single, sendiri. Kecuali kalau misalkan membaca ya dan lain-lain, sedikit atau banyak boleh diisi membacanya seperti itu. Tetapi kalau di sini hanya kita pilih ya atau tidak ya. Misalkan kalau sholat subuh, kemudian kita di sini adjustment-nya ini lembar jawabannya apakah dia menyamping atau ke bawah, itu pilihan. Biasanya kalau admin di sini kita pilih namanya horizontal. Nah, di sini kita ketikkan misalkan ya, kemudian tidak. Misalkan terus di sini hide. Nah, ada 3 opsi ya. Nah, jika sudah langsung save question. Nah, di sini sudah ada. Jadi yang pertama informasinya mutabaah yaumiyah kelas Khalid. Ya, kalau ada akhwatnya boleh ditambahkan haid. Kalau enggak ya enggak usah, ya atau tidak saja. Kemudian Ustadz Ustazah enggak perlu tambahkan begini lagi, ini lama. Karena kenapa? Kita harus pilih multiple choice, kemudian ini lagi dan lain-lain sebagainya. Ya, itu harus kita memilihnya lagi. Ini kita tinggal ubah saja, klik aja ubah di sini. Edit question. Langsung kita ganti di sini. Sholat duhur.
di sini masih sama, ya, tidak hide. Kemudian opsinya 2 kita jadi save as new question. Jangan yang ini. Kita pilih yang save as new question. Nah, maka akan terbentuk ada 2. Jadi subuh, duhur, tambah lagi edit question. Jadi asar. Syar. Ya atau tidak, save as new question. Tambah lagi, edit lagi. Maghrib. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Kita jadikan isya. Kemudian save and new question. Nah, ini untuk namanya yang wajibnya, ya. Kemudian kita tab berikutnya untuk pemisahnya, misalkan kayak baca al-maksurah dan lain-lain, itu di tab berikutnya. Kita di sini tambahkan add page break. Selesai. Nah, di sini sudah ada add page break. Berikutnya kita tinggal di sini lagi, nggak perlu isi lagi. Kita tinggal dilanjutkan aja. Sini. Nah, tambahkan misalkan di sini sholat duha. Misal langsung. Di sini ya tidak hide. Oke. Save as new question. Otomatis dia akan di bawahnya. Ya, sholat duha ini kita pindahkan ya harusnya ya. Afwan, ini harusnya kita pindahkan menjadi 8 seperti ini. Save. Nah, ini akan pindah seperti ini. Tambah lagi. Kemudian misalkan tilawah. Tilawah ya tidak seperti ini. Kemudian save new dan seterusnya. Hasilnya seperti apa? Kita pilih ke gambaran atau tampilan. Kemudian di sini ada tanda seperti penayangan, kita klik. Nah, kira-kira nanti yang ditampilkan siswa itu seperti ini. Ya, ini ada pemisahnya, ini di halaman berikutnya, tidak seperti ini ya kalau di siswa. Nah, di sini mutabah yaumiyah kelas solid, kelasnya di sini kelas contoh, ini kelas contoh. Nanti namanya di sini ada mutabah yaumiyah masing-masing. Nah, ada satu lagi, kenapa di sini modenya anonim? Karena kita tidak men-set. Nanti siswa ketika mengisi di sini mereka hanya tampil anonim semua. Jadi kita tidak bisa identifikasi. Caranya seperti apa untuk merubahnya? Kita kembali ke bab 1 nih ya. Kemudian kita klik di sini. Ubah pengaturan. Nah, di sini question and submission. Nah, di sini ada record username. Kita ganti menjadi nama pengguna, akan dicatat dan ditampilkan dengan jawaban. Jika sudah, simpan dan tampilkan. Kemudian tampilkan. Nanti akan muncul di sini nama pengguna akan dicatat. Nah, jadi kira-kira pembuatan mutabah yaumiyah untuk e-learning Permata Papua sudah selesai. Demikian, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi